Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang jam 7 sampai jam 7 lewat 41 menit. Jadi sekitar 40 menit kita duduk di masjid ini menjelang masuk waktu sholat Isya. Kita membahas topik tentang masalah-masalah dalam hukum keluarga Islam. Kita menyebut tentang hukum-hukum seputar rumah tangga. Dan ini di dalam kitab-kitab fikih menjadi pembahasan yang sangat panjang dan mendalam, karena banyak hal yang mesti harus diselesaikan. Bapak Ibu, saya mengawali dari sebuah kasus. Jadi subjudul kita hari ini adalah syarat-syarat suami istri saling mewarisi. Jadi apa saja syarat-syarat, ketentuan-ketentuan di mana antara suami dan istri mereka saling mewarisi. Jadi Bu, apa judulnya Bu? Oh Bu, apa judulnya? Nggak ada suara ini. Jadi judul kita adalah syarat-syarat suami istri saling mewarisi. Nanti kita buka tanya jawab ini. Kita harus buka, lebarkan tanya jawab. Ya. Dan ini akan jadi problem jika tidak diatur dengan baik. Jadi kalau suami yang wafat, maka istri jadi ahli waris. Sebaliknya kalau istri yang wafat, maka suami menjadi ahli waris. Itu otomatis. Nanti yang meninggal dunia disebut pewaris, yang mewariskan harta. Kemudian yang hidup disebut ahli waris. Tetapi bagaimana syarat-syarat dan ketentuan di mana suami istri ini bisa jadi ahli waris? Bapak Ibu, di beberapa malam yang lalu, tepatnya di malam Minggu, saya diundang untuk menjadi konsultan pembagian waris di sebuah keluarga. Mereka adik-beradik ada 6 orang, semuanya ya orang hebat-hebat lah. Jadi ada satu laki-laki ya, meninggal dunia baru beberapa bulan yang lalu. Oleh adik-beradik ini, dia ingin betul harta dari saudara kandungnya yang wafat ini segera dibagi. Ustadz, dicocokkan jadwalnya dengan keluarga kami, cocok, kemudian datang. Nah, di situ dibukalah mereka adik-beradik 6 orang, kemudian ada satu yang wafat. Nah, satu yang wafat ini umurnya sudah hampir 50 tahun lebih. Wafat. Sejarah hidupnya Ustadz, katanya dia pernah menikah 1 kali, punya anak 2 orang. Laki-laki dua-duanya. Nah, begitu menikah, punya anak 2 orang, kemudian bercerai. Bercerai hidup. Bercerai hidup, punya anak 2. Nah, kemudian, yang istri ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian saudara kandung kami ini yang meninggal dunia ini menikah lagi kali kedua. Ketika menikah lagi kali kedua, punya anak 2. Dan kami musyawarah
di istri yang kedua ini. Di rumah situ dia meninggal dunia. Punya anak 2. Sudah berapa anaknya, Bu? 4. Nah, sudah 4 anaknya. Jadi meninggalnya di istri yang kedua ini. 2 anak. Cuman ada problem sedikit. Di mana problem? Rupanya yang meninggal ini dia dekat dengan salah satu saudaranya. Curhat bahwa mayit ini ketika hidup pernah curhat. Curhatnya adalah sebelum menikah dengan istri kedua ini, yang sekarang rumah di mana kita musyawarah, dan ibu itu pula, janda ini yang menyediakan kopi minum kami, dia pernah menikah, mengaku pernah menikah, dan punya anak. Tapi saya tidak pernah ketemu dengan istrinya itu. Kata saudaranya ini. Berarti dia ada istri yang dia menikah, yang itu tidak secara resmi. Dari istrinya itu punya anak 1. Kami katanya, keluarga besar ini, tidak pernah ketemu dengan istrinya tadi, dan tidak pernah ketemu dengan anaknya itu, tetapi dia mengakui bahwa dia punya istri dan punya anak sebelum menikah dengan yang rumah kita tempati ini. Nah, si ibu yang istri kedua ini juga mengaku, saya pernah diteleponnya Ustadz yang mengatakan bahwa, Bu, dengan baik-baik saya istri dari Mendiang. Nah, berarti ada anak kelima. Paham Bapak Ibu ceritanya nih? Nah, terjadi kerumitan di sini. Di mana rumitnya? Bagaimana kita bisa menentukan bahwa saat mayit ini wafat, berapa orangkah istrinya dan berapa orangkah anaknya? Kalau nanti kita anggap bahwa anaknya 4 orang saja, bagaimana dengan anak yang kelima ini? Kalau memang dia berhak jadi ahli waris, maka tidak kita masukkan sebagai ahli waris, zalim kita. Ketika dihitung rumah, kemudian tanah kosong, ada sawit sekitar 6 hektar, ketika di list di Excel, itu harta Mendiang ini 4,8 miliar. Kalau dirupiahkan banyak juga, Pak. 4,8 M. Nah, kemudian si istri itu mendapat 1/8. Sekitar 500 juta sekian. Sisanya, katakanlah 4 M. Kalau kita anggap anaknya 4 orang laki-laki, kan tinggal membagi 1 M, 1 M, 1 M saja. Tapi kalau masuk anak yang kelima, angka berubah. Nah, disinilah kerumitan-kerumitannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi, apa syarat-syarat suami istri itu saling mewarisi? Ini penting. Seperti kasus yang ini, dan saya pikir di Pekanbaru, ini hanya satu kasus sampel dari sekian banyak populasi di mana hubungan perkawinan yang tidak begitu jelas, sehingga begitu pasangan wafat menjadi masalah. Maka dalam kitab-kitab fikih kita, seperti fikih Islam wa adillatuhu, itu menjelaskan bahwa syarat-syarat suami istri itu saling mewarisi adalah, pertama, bisa dibuktikan dengan perkawinan yang sah, dan dibuktikan dengan surat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada dokumennya. Nah, jadi pastikan perkawinan sah. Kalau seandainya, nah ini agak berat juga kita. Apakah istri yang disebut dia mengaku sudah punya istri itu adakah istri yang sah? Bagaimana tuh Ustadz? Kata saudaranya. Jangan tanya saya lah, ini kan saudara tuan-tuan yang menetapkan, saya kan tukang bagi, kata. Jangan tanya saya. Tapi ada satu kesimpulan, kalau memang mereka nikah secara sah, kenapa tak dibawa ke dalam keluarga besar? Kenapa tidak diajak, kenapa tidak dikenalkan, dan segala macam. Nah, sekarang persoalannya anak. Bagaimana kita menetapkan status anak? Maka dalam sistem fikih kita disebut syarat suami istri itu
menjadi ahli waris, pastikan perkawinannya sah. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur bahwa mayit ketika hidup dengan istri yang disebut tadi, mereka melakukan perkawinan sah? Tentu dicari dulu. Jadi rumit, Pak. Nah, itu satu yang mesti harus ditetapkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan bahwa kalau ada orang menikah, pastikan perkawinannya itu sah dan menurut undang-undang bisa dibuktikan. Nah, pembuktian inilah yang penting. Saya membaca beberapa flyer di medsos. Kementerian Agama Kota Pekanbaru membuat program gas nikah. Gas, saya baca Pak Komandan, apa suruh orang di gas menikah semua orang lagi nih? Rupanya di situ gerakan pencatatan pernikahan. Jadi kalau ada orang yang sudah melakukan pernikahan secara sah tapi belum tercatat, itu diundang untuk melaporkannya. Karena dalam sistem undang-undang kita ada 2 syarat terjadinya perkawinan. Pertama, sah secara agama. Kedua, tercatat menurut perundang-undangan. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang menikahnya itu sah secara agama tapi tidak tercatat, nah nanti ini diajak untuk dicatatkan. Nah, itu pertama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi syarat saling mewarisi itu adalah adanya perkawinan sah. Kalau ini tidak kita lakukan, di kemudian hari akan ada kerumitan seperti yang kita hadapi tadi. Kalau kita jadikan nanti istri itu sebagai ahli waris, komplainlah istri yang sah. Karena akan mengurangi bagiannya, paham Pak ya? Nah, kalau kita jadikan anak tadi sebagai anak yang sah dari mayit, nanti akan mengurangi bagian dari ahli waris yang sah. Akhirnya duduk berpikir seperti apa kita cari jalan penyelesaian. Akhirnya dari 4 miliar tadi, sepakat ahli waris dan om-om tante-tantenya tadi, anak yang diakui oleh mayit ketika hidup itu nanti dicari di mana posisi dan letaknya, maka diberilah pemberian. Jadi bukan ahli waris, disisihkanlah angka sekitar 200 juta. Karena nanti anak masing-masing dapat 1M lebih, disisihkanlah angka 200 juta. 200 juta ini bukanlah bagian sebagai ahli waris, tapi semacam pemberian. Semacam pemberian ya, ketika waris belum dibagi, bagi anak yang diakuinya tadi. Dan itu sangat membantu. Apalagi mungkin ibunya seorang mungkin bekerja di cucian laundry, kehidupannya susah, dia single parent ya, kemudian punya anak, tiba-tiba ada aset 200 juta, itu kan sudah cukup lumayan. Itu syarat pertama. Nah, syarat kedua, bagaimana kita bisa menentukan bahwa suami istri itu menjadi ahli waris? Ada ketentuan istilah azas kematian namanya. Wah, apa pula nih azas kematian? Jadi begini, syarat suami atau istri menjadi ahli waris, ada yang wafat. Kalau tidak ada yang wafat, tidak ada cerita waris. Jadi kalau suami wafat, istri jadi ahli waris, yang wafat disebut pewaris, yang hidup disebut ahli waris. Atau kalau istri nanti yang wafat, istri yang menjadi pewaris dan suami jadi ahli waris. Nah, saya tanya ibu-ibu, Bu, ibu ingin jadi pewaris atau ingin jadi ahli waris? Antara ustadz yang mana-mana aja lah. Nah, ini dibahas oleh ulama fikih tentang siapa yang wafat duluan, siapa yang kemudian. Kenapa itu jadi penting? Karena begini Pak, kalau terjadi kecelakaan mobil dan suami istri ini masuk UGD, yang suami wafat jam 7, istri wafat jam 9, itu berpengaruh itu Pak. Itu berpengaruh. Ya. Jadi
Syarat suami istri mewarisi ada yang wafat. Dan yang wafat ini punya harta. Umpamanya suami wafat. Suami yang mewariskan dengan syarat suami yang wafat ini punya harta. Kalau yang wafat ini tidak punya harta, selesailah perkara apa yang mau kita diskusikan lagi. Nol asetnya. Ada ustadz, aset mayit nih, apa bu? Celana Hawaii 3, baju koko 1, itu jangan dihitung lah, itu bagi aja lah. Tapi kalau ruko 3, sawit 100 hektar, itu kan aset yang kalau tidak didistribusikan secara hukum, ini menimbulkan masalah. Ini adalah sumber perselisihan dan konflik dalam rumah tangga. Maka diatur dia. Nah, coba Pak, kita lihat. Nah, kita lihat siapa yang wafat duluan, siapa yang kemudian itu berpengaruh. Ayo kita lihat sekarang. Bu, ibu menyimak nih. Yang bersandar ini masih ada nih. Nah, ini tidur pula lagi nih, ceramah nih. Waktu kita sebentar lagi nih, nanti kita buka tanya jawab nanti. Nah begini, Pak, mohon diperhatikan ini. Umpamanya suami punya aset 1M, memang milik suami. Istri punya aset 1M. Jadi masing-masing suami istri ini punya aset masing-masing 1M, 1M. Nah, supaya mudah membagi, suami tidak punya anak dan tidak lagi punya orang tua. Jadi mereka ini anak tidak ada, orang tua tidak ada. Jadi murni mereka saja lagi. Nah, ingat nanti dalam teori waris, kalau tidak punya anak kandung, siapa yang jadi ahli waris? Saudara kan? Saudara kandung. Jadi kalau mayit wafat tidak punya anak kandung, tidak punya orang tua lagi, maka saudara kandung jadi ahli waris. Oke. Sekarang kita anggap yang meninggal dulu istri. Istri masuk UGD, wafat jam 7. Sementara suami masih hidup. Berarti suami jadi ahli waris. Berapa bagian suami dari harta istri yang 1 miliar tadi? Jawabannya, walakum nisfu ma taraka azwajakum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu, hai suami, mendapatkan setengah dari harta istrimu jika dia tidak punya anak. Karena istri tidak punya anak, maka suami dapat 500 juta. Berapa sekarang harta suami, Pak? 1,5 M. Tadi kan dasarnya kan 1 M. Berapa lagi sisa harta mayit istri ini? 500 juta. Kemana perginya? Jadi ahli waris saudara kandungnya. Jadi saudara kandung menjadi ahli waris. Karena kita sampaikan tidak punya anak nih ceritanya. Nah, oke. Nah, sekarang kita balik. Simulasinya kita putar. Andaikan yang wafat suami. Suami punya harta 1 M. Istri punya harta 1 M. Wafat suami. Ya, jam 7 wafat suami. Nah, sebentar Pak, sebentar. Jadi begini, jadi 1,5 M. Ini jam 7 istri wafat. Sekarang begitu suami punya harta 1,5 M, jam 9 suami pula yang wafat. Siapa yang jadi ahli waris? Saudara kandungnya jadi ahli waris. Berapa angkanya? 1,5 M. Wah. Sekarang kita balik lagi, kita putar. Sekarang yang wafat suami dulu jam 7. Kita simulasikan di IGD ini suami dulu wafat. Begitu suami wafat punya harta 1 M. Istri juga punya harta 1 M. Berapa warisan untuk istri? 1/4. Berapa 1/4 dari 1 M? Memang copek jemaah kalau memang bagi memang 250 juta. 250 juta menjadi milik istri. Berapa sekarang milik istri nih? 12.500 juta. 1,250. Berapa sisa harta mayit? 7,5. Ya, kemana perginya? Saudara kandungnya. Berapa angkanya? 7,5 Pak. Sekarang jam 9 meninggal pula istri ini. Berapa harta istri? 1,250. Siapa yang jadi ahli waris? Saudara. Coba. Beda apa tidak angkanya? Siapa duluan, siapa kemudian, angkanya berbeda. Tapi kalau mayit ini punya anak, tidak masalah Pak. Meninggal ke anaknya semuanya. Apalagi nanti kalau keduanya itu meninggal bersamaan, seperti orang yang masuk dalam pesawat, maaf ini, nauzubillah, pesawat masuk dalam dalam laut.
Meninggal bersamaan, ya sudah, harta 1M 1M itu ya langsung dibagi aja ke saudaranya. Kalau dia punya anak, gabung aja dan ke anak ke semuanya. Nah itu syarat yang diatur oleh agama Islam. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak, kalau anaknya dia tak punya anak, Ustaz. nah, Meninggal istri. Habis itu anaknya ada cuma anak ambilan. anak angkat. Anak angkat. Gimana tuh? Nggak masalah. Caranya, bagaimana cara mengatur anak angkat mendapatkan, jadi kalau hartanya itu umpamanya 1 miliar, harta istri meninggal dunia, maka anak itu mendapatkan 1/3 dari 1M. Anak angkat tadi, maksimal. As-sulus. Jadi berapa 1M, 1/3 dari 1M? 333 juta sekian. 600 jutanya itu pergi ke saudara kandung. Seperti itu cara membagi untuk anak angkat. Nah, nanti akan ada kita, kalau di Maghrib ini kan kita bahas syarat-syarat suami istri menjadi ahli waris. Nanti di bulan depan sudah saya rancang silabusnya, syarat-syarat dan ketentuan anak angkat dalam waris. Nah, nanti kita bahas. Apakah dia dapat warisan atau bagaimana statusnya? Nanti itu menjadi bagian yang harus dislotkan. Contohnya begini, ada orang ketika dia menikah, lah 5 tahun tidak punya anak, Pak. Diangkatnya anak 1 orang. Kan gitu. Sudah ngangkat anak 1 orang, Sabtu beranak dia 3 orang, laki-laki. Berarti orang tua ini punya 4 orang anak, 1 anak angkat. Apakah anak angkatnya dapat 1/3? Jangan. Anak angkat itu hanya dapat maksimal 1/3, tapi tidak boleh melebihi dari anak kandung. Contoh, tadi saya sebut anak kandung 3, anak angkat 1. Harta mayit ini 1,2 miliar. Berapa 1/3 dari 1,2 M? Copek. Ompe 1 juta. Berapa sisa lagi? 800. 800 bagi 3 anak. Berapa itu kira-kira? 8 bagi 3. 800 bagi 3. Kalau 2, 4 berarti 25. Kalau 25, 300 lah. Katakanlah 275 lah. Anak angkat dapat 400. Anak kandung dapat 275. Ini tidak boleh. Anak angkat itu tidak boleh jatahnya melebihi dari anak kandung. Ini diatur nanti nih. Untuk mendapatkan unsur keadilan. Maksimal 1/3. Boleh dia nanti 1/4, boleh nanti 1/5. Mana lebih banyak, Pak? 1/3 atau 1/5? Kalau ada yang mau nyobik 1/5, berarti dulu sekolah sampai gerbang aja artinya, tidak sampai masuk ke dalam. Nah, ya mantap. Ini jemaahnya mengikuti mantap ini. Ya begitu, Pak. Silakan, Pak. Harta itu tidak berbentuk duit, tapi berbentuk barang, rumah dan mobil. Nah, kalau begitu, aset-aset yang berbentuk liquid, beku, itu bisa kita merger dalam bentuk uang dulu. Supaya mudah membaginya. Dinilai dalam bentuk uang. Umpamanya mobil, nomor 1, rincian mobil, perkiraan estimasi 400 juta. Pakai umum. Nah, kemudian rumah estimasi 700 juta. Tanah estimasi. Nanti dapatlah berapa miliar. Dan ini adalah estimasi umum. Nanti begitu pas dibagi kan lebih terkurang. Yang penting itu adalah saat kita duduk bersama-sama, masing-masing ahli waris sudah tahu bagiannya berapa. Soal menyerahkannya tidak malam itu. Jangan, kalau tanah tentu dijual dulu. Tetapi yang jelas orang-orang sudah tahu bagiannya berapa. Ternyata orang ini dapat bagian 300 juta. Wah, dapat 300 juta. Terus, berapa harga mobil tadi? Ompe 1 juta. Udahlah, mobil untuk saya, dia akuisisi. Maka dia keluarkan 100 juta. Kan harga mobil kan 400 nih. Jatah dia berapa? 300. Tidak apa-apa. Boleh dia ambil mobil, tapi dia keluarkan 100. Atau dia dapat 400 juta bagian dia. Harga mobil 300. Ya sudah.
dia dapat mobil plus duit 100. Itu teknis nanti. Itu teknis itu cara membaginya. Ya, mantap pertanyaannya. Silakan Pak. Berapa miliar yang mau dibagi nih? Nah, silakan. Yang meninggal istri dulu Pak. Dia punya anak satu. Anak itu dipiara oleh adik istri ini. Jadi dia meninggalkan harta itu semua warisan dari orang tua istri. Jadi kalau suaminya minta bagian itu berapa bagian itu suaminya itu? Yang meninggal sekarang siapa? Istrinya. Jadi mayit wafat, meninggalkan satu orang anak, meninggalkan satu orang suami. Sementara istrinya ternyata punya harta. Dari mana datang harta? Warisan dari ayahnya. Nah, kan begitu. Jadi ada harta yang ia dapat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah. Dalam sistem hukum Islam kita, hukum Islam itu tidak mempersoalkan dari mana sumber harta. Dari mana asal-usul harta. Yang penting, yang jadi ukuran kita, saat mayit ini wafat, itu milik dia apa tidak? Milkul mayit apa tidak? Kalau itu milkul mayit, berarti itu termasuk yang diwariskan. Dari mana sumbernya? Tidak jadi ukuran. Boleh jadi dia dapat waktu gadis. Boleh dia dapat dari harta bersama. Atau dia dapat dari warisan orang tuanya. Tetapi, sudah harta dia apa tidak? Ya Ustadz, berarti suami menjadi ahli waris. Berapa bagian suami? Karena mayit punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Kalau harta mayit ini ompe 1 juta, maka suami dapat 100 juta dari 1/4. Hebatnya Al-Quran itu di An-Nisa ayat 11 ayat 12 itu, dia bicara Pak. Dia bicara saham saja. Bagi Anda 1/3. Tapi nanti dari mana berangkat cara menghitungnya, tergantung berapa stok harta yang akan dibagi. Nah, gitu dia. Ya Pak ya, dapat itu. Cukup? Ya masalahnya kan dia kalau suami itu mau menjual harta peninggalan gitu. Jadi kan dihitung itu dari 1/4 atau memang. Nah, enggak apa-apa, nanti kan sistemnya kan enggak mesti harus dijual. Iya. Boleh jadi aset itu. Suaminya ini mau menjual tanah. Apa dari peninggalan warisan dari istri. Iya. Nah, jadi kan kalau umpamanya sudah termasuk itu dari bagi 1/4 sudah di luar itu. Harus dihitung keseluruhan hartanya berapa saja. Ada tanah, ada rumah atau dihitung semuanya. Baru diambil. Memang ada orang menjualnya parsial Pak. Umpamanya dia punya tanah, punya rumah, jualnya tanah dulu, ambil 1/4, jual rumah dulu bagi 1/4, nanti akan lama. Maka sebaiknya hitung aja semuanya. Ya Pak ya? Ya 1/4. Ya. Jangan lebih dari 1/4. Dan ingat bapak-bapak ibu-ibu, bisa enggak tanah itu dijual? Karena atas nama istri. Bisa, tapi panjang. Mesti dulu pergi ke kantor lurah untuk menetapkan ahli waris. Dapatlah nanti ahli waris. Turun waris pula dulu. Nah, kan gitu. Karena tidak mungkin tanah atas nama istri begitu dijual, bisa tidak balik nama langsung? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang punya tanah sudah meninggal. Tanah itu sudah milik atas nama istri. Karena dia atas nama istri semua, maka tidak boleh langsung dijual begitu saja. Dia mesti turun waris dulu. Maka buatlah dulu keterangan ahli waris mayit ini siapa saja. Pertama, buat dulu surat keterangan kematian. Harus diminta sertifikat matinya di Disduk Capil. Pak, apa kalau hidup ada akte lahir? Apa kalau mati? Ada akte mati. Kenapa? Mesti diformalkan. Bagaimana kita membuktikan orang ini mati?
Pihak bank kan tidak tahu dia bahwa orang ini mati. Adalah sertifikat akte kematian tadi. Kemudian ada surat keterangan yang mati ini siapa saja ahli warisnya. Dikeluarkan oleh lurah, diketahui oleh camat. Atas dasar itulah keluarga tadi, berarti suami dan anak tadi, pergi ke notaris. Balik nama lah dulu, baru bisa dijual. Ya Pak ya? Ya. Jual lah. Ya. Nah, silakan Pak. Berarti mayit wafat meninggalkan 2 orang istri. Nah, ini agak enak nih pembicaraan 2 istri ini. Jadi begini Pak caranya. Caranya begini. Tadi kan dibahaskan adanya hubungan perkawinan. Istri seperti apa yang jadi ahli waris? Istri yang saat mayit ini wafat, itu memang mereka masih suami istri, tidak mantan. Tidak mantan. Jadi mantan tidak jadi ahli waris. Jangan nanti hati-hati. Mantan tidak jadi ahli waris. Nah, kalau dua-duanya ini, kalau keduanya ini sah dua-duanya, maka kalau bagiannya 1/4 itu bagi 2. Kalau dia 1/8 itu bagi 2. Sama Pak. Karena yang jadi patokan itu adalah status mereka sama-sama istri dari yang meninggal dunia. Yang berbeda itu nanti adalah harta bersama saja. Tentu harta bersama dari istri pertama akan berbeda dengan harta bersama dari istri kedua. Itu kalau kita melakukan pemisahan harta bersama. Tapi kalau bagian waris sama. Ya, tetapi kan orang tidak bisa pula menghitung Pak. Alhamdulillah selamatlah, baru seminggu menikah mati suaminya. Tidak seperti itu pula. Ya, oke lanjut. Nah, lanjutkan. Jadi adanya perkawinan yang sah, kemudian adanya yang wafat. Yang ketiga, ini penting. Kita sudah jelaskan mungkin di beberapa bulan yang lalu sebahagian ya, bahwa syarat suami istri itu jadi ahli waris tidak ada halangan di depan hukum. Nah, apa pula cerita halangan di depan hukum? Jadi begini, ada seorang suami punya aset banyak. Suami ini asetnya, suami ini punya aset banyak dan sudah cukup berumur lah. Kemudian masuk rumah sakit karena sakit, masuk ICU, di ventilator, di segala macam. Nah, kemudian istri datang menjenguk. Jam 5 sore datang menjenguk karena jadwal memang jam 5 lah biasanya kalau di ICU. Terus ketemu dengan dokter jaga, tanyalah, "Pak dokter, apa kabar suami saya, Pak dokter?" "Alhamdulillah Bu, suami ibu ada perkembangan baik. Tangannya sudah bisa digerakkan, mata sudah bisa dikedipkan." Mendengar itu istrinya agak kecewa. Nah, ini serius nih ceritanya nih. Kecewa istrinya Pak, tidak senang nampaknya. Ya kan? Ada orang macam tuh. Coba angkat tangan, Cuma perkara gue selesai copek nampaknya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata istrinya punya niat lain. Dia ingin suaminya ini cepat meninggal dunia. Apa motifnya? Waris. Karena suaminya meninggal dunia, dipercepatlah wafat suaminya nih. Jadi dalam satu kali kunjungan, karena tidak meninggal, dicabutnya ventilator, dicabutnya impus, dicabutnya ini. Sehingga
apa monitor alat monitor pasien tuh kalau yang normal tuh kan vertikal kan, turun naik. Sekarang agak datar. Nih. Ya. Yang bagus tuh kayak pesawat turbulensi lah tuh nah gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Datang perawat, tengok, kok seperti ini? Dia, dokter cepat ambil tindakan, pasang balik alat, kemudian dia normal balik. Adalah kecurigaan orang rumah sakit. Ini adalah namanya persekongkolan nih. Siapa yang berbuat seperti ini? Karena tindakan ini memicu bisa menghilangkan nyawa pasien. Ceklah CCTV, Pak. Buka CCTV yang jam besuk tanggal sekian nampaklah pakai jilbab warna puncaknya ya, kok hitam ada hitam. Merah dulu, merah tuh sudut Kuning lah, kuning ada kuning. Hijau. Jilbab warna hijau. Di screenshot kamera tadi, ditengokkan ke keluarga pasien. Ini siapa? Oh, ini istri dari yang sakit ini. Dipanggil lah Pak istrinya tadi. Diselidik oleh polisi, terbongkarlah. Memang dia ingin melakukan pembunuhan. Maka kena dia pasal percobaan pembunuhan. Sampai di kejaksaan, sampai di pengadilan terbukti, dihukum di atas 5 tahun penjara. Nah, rupanya dia itu bersekongkol lah. Dengan siapa? Dengan laki-laki selingkuhannya. Kira seperti itulah terbukti lah. Masya Allah. Ini kalau dibuat sandiwara panjang nih sandiwaranya nih. Sinetron. Tapi Pak, kalau kita searching di Google, kasus-kasus seperti ini ketemu nih. Jumpa nih. Iya apa enggak? Jumpa. Nah, sekarang kita bicara hukum. Nah, tapi mereka masih suami istri apa tidak? Masih suami istri nih. Karena syarat mereka bercerai itu minimal suami menjatuhkan tolak atau istri mengajukan cerai gugat. Karena ini kasusnya masih baru-baru, belum lagi ada upaya untuk cerai. Nah, maka masih suami istri nih. Walaupun tentu mereka tidak serumah lagi, tidak akan saling berhubungan karena kan sudah nampak kejahatannya. Tapi mereka secara akad nikah masih suami istri. Nah, begitu ini perempuan masukkan ke dalam penjara, 3 bulan setelah itu meninggallah suaminya nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah istrinya jadi ahli waris? Jawabannya tidak. Itu istri terhalang di depan hukum menjadi ahli waris. Karena ada ketentuan. Seseorang yang membunuh pewaris, berarti kan suami pewaris nanti kalau mati itu. Atau garis miring melakukan percobaan pembunuhan. Maka percobaan pembunuhan itu yang dihukum di atas 5 tahun penjara, maka dia terhalang tidak menjadi ahli waris. Itu dia syaratnya. Tetapi tidak bisa kita menghalang-halangi saja dia jadi ahli waris tanpa ada keputusan resmi yang diakui, yakni putusan pengadilan, sampai dia dibuktikan bersalah. Karena nanti ada prinsip praduga tidak bersalah. Sepanjang pengadilan belum memutuskan, mati suaminya ini jadi ahli waris. Tapi kalau sudah ada putusan pengadilan, maka dia tidak jadi ahli waris. Maka boleh jadi nanti ketika proses sidang-sidang ini meninggal suaminya, maka tunggu dulu, jangan dibagi harta waris sampai nanti pengadilan membuktikan, dipending lah dulu. Kira-kira seperti itu. Waktu kita masih ada nih beberapa menit nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya silakan Pak. Kalau umpamanya waktu bujangan ada tanah dibeli, dan itu setelah berkeluarga di atasnya dibangun bangunan. Nah, yang meninggal laki suaminya ini pemilik tanah sama keluarga bahwa itu adalah harta sebelum dia kawin.
Nah ini gimana Ustaz? Yang tanahnya? Dia punya anak apa tidak? Janganlah punya itu. Nah, jadi memang di dalam hukum Islam itu tidak ada mengenal istilah ini harta bujang, ini dapat setelah menikah, ini harta waris dia. Yang jadi patokan kita adalah saat mayit ini wafat, itu milik dia apa tidak? Ya, sudah, itu aja. Milik dia Ustadz. Ya, kalau itu milik dia, kunci. Sekarang tinggal lagi menetapkan siapa saja ahli waris. Kapan dia dimiliki, itu tidak jadi ukuran bagi kita sekarang. Itu hanya berlaku dalam sistem hukum adat kita. Hukum adat memang harta bujang itu kembali ke pihak laki-laki. Contohnya harta bujang itu apa? Yang diambil oleh pihak laki-laki. Umpama dulu ketika bujang, dia punya gergaji, punya ketam, punya kampak, punya alat-alat pertukangan. Itu dibawanya ke rumah istrinya. Meninggal dia, itu yang dibawa pulang balik. Nah, ya kan. Itu. Nah. Tetapi dalam konsep hukum Islam kita adalah itu milik mayit. Nah, itu milik dia. Kalau itu milik dia, kapan dia memiliki, itu tidak menjadi patokan kita lagi. Ya, bagus pertanyaannya. Silakan yang lain masih ada? Ah, nih, silakan Pak. Jadi pertanyaan kami untuk yang dikatakan tadi perawat kami yaitu tentang mayit memiliki atau yang dimiliki ini sebatas mana. Jadi suami istri kan pengakuannya nih, makanya sawit 1 hektar nama si suami, 1 hektar nama istri, ruko ini nama istri dan namanya sebagai apa aja nama suami. Nah, apakah sementara mereka ini sama-sama mereka atur aja nama, sebenarnya suami yang mencari ya gitu, terbagilah nama mayat laki-laki suami. Apakah yang dikatakan harta suami yang tadi dimiliki atas nama saja Ustaz? Macam mana Ustaz? Jadi Pak begini, Pak, saat mayit wafat, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah harta mayit itu yang mana. Jadi saat suami itu wafat, keluarga, ayo sampaikan kepada saya yang mana harta mayit yang akan kita bagi. Bingung. Yang mana Pak? Karena hartanya sudah bercampur aduk. Ada atas nama suami, ada atas nama istri. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Kan begitu. Bagaimana menyelesaikannya? Yang mana aset ini sekarang? Kalau disebut ini aset suami semuanya, 0 milik istri. Tidak mungkin. Atau mana yang sempat atas nama suami untuk suami, mana yang sempat atas nama istri, milik istri. Apakah seperti itu? Nah, maka oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 diberikan aturan. Apa aturannya? Nah, harta yang dimiliki oleh suami istri sejak menikah itu dianggap harta bersama. Begitu cara menyelesaikannya, Pak. Walaupun nanti saya Erman yang bekerja, istri yang di rumah, istri saya tidak memiliki penghasilan, tetapi aset yang dimiliki sejak menikah dianggap milik bersama. Bagaimana cara menghitungnya? Bukankah ada atas nama istri, atas nama suami? Bukankah bisa kita meletakkan tahun kepemilikannya tahun berapa dibandingkan dengan akad nikah? Boleh atas nama istri, boleh atas nama suami, tetapi objek aset tadi dimiliki sejak menikah. Gabung dulu semuanya.
Maka dibagilah 50%. Separuh buat suami, separuh buat istri. Dengan catatan, rumah tangga orang ini adalah rumah tangga yang aman, tidak ada kesru, tidak ada tuntut-menuntut. Kalau nanti ada tuntut-menuntut, tunggu dulu, tidak mesti 50%. Contoh, istri bekerja, istri dokter, yang berpenghasilan istri, suami menganggur, suami tidak kerja apa-apa, suami KDRT. Apakah itu akan ada 50%, 50%? Tunggu dulu. Kalau mereka mengajukan ke pengadilan tentang pembagian harta, tentu kalau mengikut suami tentu mau 50% ya, apa enggak? Tentu iya dia. Tetapi istri mengajukan gugatan tidak bersedia 50%, dihitung berdasarkan kontribusi. Berdasarkan peran. Boleh jadi istri 80%, suami 20%, tergantung putusan pengadilan. Wah, begitu caranya. Paham Pak ya? Begitu caranya Pak. Atau yang ketiga, boleh jadi mereka punya perjanjian perkawinan. Sebelum menikah, buat perjanjian. Pihak pertama suami, pihak kedua istri. Dengan ini berjanji bahwa besok ketika kita sudah menikah, harta yang kita miliki sejak menikah, milik istri semuanya. Boleh apa tidak? Boleh, itu mengikat. Tapi kan kita tak kita buat. Bapak ada buat? Tidak. Tidak ada, kita tidak ada buat nih. Ya kenapa tidak kita buat? Karena menikah saja berutang. Menikah waktu kemarin tuh berutang apa? Nak dibuat perjanjian. Ini kan wajah-wajah seperangkat alat sholat aja semuanya nih. Apa pula dibuat perjanjian harta? Nak mungkin. Maka cara menyelesaikannya seperti tadi. Pak, Ibu, jangan khawatir. Kalau rumah tangga agama aman, sakinah, mawaddah warahmah, tak ada cerita harta bersama, pakai aja lah. Ini baru muncul kalau ada konflik, betul apa tidak? Kalau ada perselisihan, baru cerita ini muncul ini. Kalau kayak bapak-bapak ini jangan buka-buka ini di rumah lagi. Atau ibu-ibu rumah, bang, yang mana milih ambo bang, mana milih abang. Janganlah. Hukum itu muncul kalau dia sudah ada perseteruan. Ada gugat-menggugat, baru muncul hukum untuk menyelesaikan. Ini cara menyelesaikan. Nah, kan begitu dia. Ini bukan untuk bapak-bapak ini. Ini hukum apabila terjadi konflik. Tapi pasti nak kita ini bercerai? Pastilah. Kalau nak bini dulu, suami dulu mati. Ya apa tidak? Kan bercerai juga. Baru nanti dihitung tuh. Nggak enak nih sebenarnya pembahasannya, nggak enak nih apanya. Topiknya nggak enak nih. Topik-topik yang risau-risau aja dibuatnya nih. Tapi pasti akan terjadi. Enak nggak bicara kematian Pak? Nggak tertarik orang. Tapi pasti akan terjadi. Demikian Bapak Ibu. Waktu Isya sudah masuk. Masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Nah, untuk bulan Agustus besok kita akan bahas tentang ketentuan-ketentuan seputar anak angkat. Nah, jangan sampai tak datang besok. Nah, siapa yang tak datang, Ustadz, sediakan rotan. Kita rotan nanti datangnya. Macam di pondok dulu. Ya. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.